Takut banget. Takut kenapa, Ra? Ada film horor terbaru kah? Mau dong nonton? Bukan, Sip. Ini temanku ngasih tahu lewat chat. Katanya ada kerabatnya yang meninggal. Mana masih muda lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Emang umurnya berapa, Ra? 20 tahun. Hah? Seumuran kita dong. Gak usah teriak-teriak. Lagi bahas apa nih? Kayaknya serius banget. Iya tuh, sampai teriak-teriak lagi. Hehehe, maaf. Ini tadi dapat kabar dari Rara, katanya ada orang yang meninggal umurnya 20 tahun. Jadi takut tahu dengar orang meninggal seumuran kita. Emang katanya kenapa, Ra? Sakit? Iya, tiba-tiba meninggal. Katanya sih kena penyakit jantung. Innalillahi. Ngeri banget ya. Emang penyakit jantung itu apaan sih? Jadi singkatnya begini, penyakit jantung itu di mana kondisi jantung kita mengalami gangguan. Bisa di pembuluhnya, katupnya, selaputnya, dan otot jantungnya. Oh gitu. Terus cara tahu kita berisiko kena penyakit jantung gimana ya? Iya ya, cara ngecek penyakitnya gimana? Terus aku juga mau tahu, kira-kira ada resiko kena penyakit jantung nggak ya? Nah, kalau udah tahu pun gimana ya cara kita buat ngurangin resiko kena penyakit jantung ini? Bentar. Kayaknya kita harus bahas ini satu persatu deh. Oke, yuk kita pelajari bareng-bareng. Ayo. Kardiovaskuler atau yang biasa disebut penyakit jantung umumnya mengacu pada kondisi yang melibatkan penyempitan atau pemblokiran pembuluh darah yang bisa menyebabkan serangan jantung, nyeri dada atau angina, dan stroke. Kondisi jantung lainnya yang mempengaruhi otot jantung yaitu katup atau ritme juga dianggap bentuk dari penyakit jantung. Penyakit kardiovaskuler termasuk kondisi krisis yang butuh penanganan segera. Karena jantung adalah organ vital yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jika jantung bermasalah, peredaran darah dalam tubuh bisa terganggu. Dan tanpa pertolongan medis yang sesuai, penyakit kardiovaskuler dapat mengancam jiwa dan menyebabkan kematian. Penyakit kardiovaskuler dapat dipicu melalui beberapa faktor, yaitu umur, merokok, alkohol, pola diet, pola aktivitas fisik yang buruk, obesitas, dan hipertensi. Adapun macam-macam penyakit kardiovaskuler yang paling umum terjadi dan perlu diwaspadai, yaitu yang pertama ada aritmia. Aritmia merupakan kondisi ketika jantung memiliki detak atau ritme yang tidak normal, seperti terlalu cepat, lambat, atau tidak teratur. Yang kedua ada penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah penyumbatan atau penyempitan di pembuluh arteri koroner yang disebabkan oleh penumpukan plak. Ketiga ada stroke. Stroke terjadi ketika pasokan darah menuju otak terganggu akibat tersumbat atau pecahnya pembuluh darah. Yang keempat ada serangan jantung. Serangan jantung dapat terjadi akibat terputusnya aliran darah menuju otot jantung secara tiba-tiba. Dan yang terakhir ada gagal jantung. Gagal jantung merupakan kondisi kronis ketika jantung tidak memompa darah sebagaimana mestinya. Selanjutnya, kita akan membahas gejala pada penyakit jantung atau kardiovaskuler. Gejala dari penyakit ini biasanya bervariasi, mulai dari nyeri dada hingga jantung berdebar, dan terkadang tidak menunjukkan gejala. Namun, kita bisa mewaspadai beberapa gejala umum yang sering menjadi ciri-ciri penyakit jantung. Berikut gejala-gejalanya. Pertama, nyeri dada atau angina. Yang kedua, tekanan di dada, rasa berat atau tidak nyaman. Ketiga, sesak napas atau dyspnea. Keempat, pusing dan pening, bahkan pingsan. Kelima, kelelahan tidak wajar, bahkan setelah istirahat sekalipun. Keenam, nyeri dada menjalar ke bagian tubuh bagian kiri, terutama pada bagian lengan. Ketujuh, berkeringat dingin tanpa alasan yang jelas. 8. Batuk berkepanjangan yang disertai dengan lendir berwarna putih atau merah muda. Ini biasa menjadi tanda penyakit gagal jantung. 9. Kedua pergelangan kaki bengkak tanpa adanya riwayat trauma atau nyeri. Dan yang terakhir, detak jantung tidak teratur. Apabila mengalami gejala-gejala tersebut, segeralah datang ke rumah sakit agar mendapatkan penanganan dan pemeriksaan secara tepat supaya pengobatan dapat dilakukan serta meminimalkan resiko terburuk.
Beberapa pemeriksaan laboratorium yang umum dilakukan untuk menilai risiko penyakit kardiovaskular meliputi yang pertama ada tes kolesterol termasuk total kolesterol, kolesterol LDL, kolesterol HDL, dan trigliserida. Ini membantu dalam penilaian risiko terjadinya penyakit jantung. Yang kedua, tes C-reaktif protein atau CRP. Ini adalah tanda peradangan dalam tubuh dan dapat membantu dalam memprediksi risiko penyakit jantung. Yang ketiga, glukosa darah. Tes ini digunakan untuk memeriksa risiko diabetes yang merupakan faktor risiko penyakit kardiovaskular. Yang keempat, tes fungsi ginjal, pemeriksaan kreatinin dan urea untuk menilai fungsi ginjal yang dapat memengaruhi kesehatan jantung. Yang kelima, tes fungsi hati. Tes seperti enzim hati, ALT, AST, bilirubin, dan albumin dapat memberikan informasi tentang kesehatan hati yang berhubungan dengan penyakit kardiovaskular. Yang keenam, tes elektrolit, pemeriksaan natrium, kalium, dan klorida dapat memberikan gambaran tentang keseimbangan elektrolit dalam tubuh, yang penting untuk kesehatan jantung. Yang ketujuh, pemeriksaan faktor pembekuan darah, termasuk pemeriksaan waktu protrombin atau PT dan waktu tromboplastin parsial atau APTP, untuk menilai faktor pembekuan darah yang berhubungan dengan resiko pembekuan darah atau stroke. Ingatlah bahwa pemeriksaan-pemeriksaan ini harus ditafsirkan oleh profesional medis yang berkualifikasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih akurat tentang kesehatan kardiovaskular Anda. Bahaya banget ya penyakit ini. Berarti kita harus jaga betul-betul dong jantung kita. Betul, dalam mencegah dan memelihara kesehatan jantung diperlukannya perubahan gaya hidup sehat dengan perilaku cerdik. Cerdik? Apaan tuh? Cerdik itu singkatan. Cek kesehatan secara rutin, tinggalkan asap rokok, rutin melakukan aktivitas fisik kurang lebih 30 menit per hari, diet sehat dan seimbang, istirahat yang cukup minimal 7-8 jam per hari, dan yang terakhir, kelola stres. Oh, begitu. Dari penjelasan tadi, cek laboratorium itu penting loh. Iya betul, dengan check up laboratorium kita bisa mendeteksi potensi masalah jantung secara dini. Yuk, jaga kesehatan jantung. Terapkan pola hidup bersih dan sehat. Dan jangan lupa check up laboratorium Untuk deteksi dini penyakit jantung. See you! dari awal Rara. Pelihara kesehatan jantung, ya. Yuk, jangan lupa Ya.